kaos spesial dari Starting Eleven. Klik link di deskripsi untuk pre-order ya. Bayern Munchen sukses meraih kemenangan leg pertama mereka di babak 16 besar Liga Champions dengan cara yang meyakinkan. Menghadapi Bayer Leverkusen, tim yang sepanjang musim ini tampil cukup konsisten di Bundesliga, Bayern sempat dihantui kekhawatiran. Namun, bersama Harry Kane yang tampil gemilang, mereka berhasil mencetak 3 gol tanpa balas, membuktikan bahwa mereka masih memiliki mental juara di panggung Eropa. Selain mengukir catatan baru dalam pertemuan melawan Leverkusen, kemenangan ini juga menjadi momentum penting bagi Harry Kane dalam perjalanannya meraih trofi impian. Striker asal Inggris itu selama ini dikenal sebagai pemain bintang yang kerap dikaitkan dengan kutukan trofi, di mana tim yang ia bela selalu gagal meraih gelar juara. Namun Bayern Munchen kini justru mulai menunjukkan tanda-tanda kebalikan dari stigma tersebut. Lantas, seperti apa kengerian Harry Kane? Apakah dia bisa pecahkan kutukan trofi? Sebelum kita mulai pembahasannya Football Lovers, selalu pastikan kamu sudah menekan tombol like dan subscribe serta nyalakan lonceng notifikasinya, supaya kedepannya kamu tidak ketinggalan berita-berita terbaru lainnya seputar dunia sepak bola dari channel Starting Eleven Moment. Mendengar nama Harry Kane, Football Lovers, kita sebagai pecinta sepak bola pasti langsung membayangkan sosok striker tajam dengan insting mencetak gol yang luar biasa. Sebagai salah satu penyerang terbaik di dunia, Kane memang telah mencatatkan banyak rekor, baik di level klub maupun timnas. Kemampuannya dalam mengeksekusi peluang, menahan bola hingga memberikan assist membuatnya menjadi pemain yang selalu diandalkan di lini depan. Namun, di balik kegemilangannya sebagai seorang pencetak gol ulung, ternyata ada satu hal yang terus menyelimuti dirinya. Sampai saat ini, Kane dihantui sebuah kutukan yang selalu membuatnya gagal meraih trofi dimanapun ia bermain. Tidak seperti pemain bintang lainnya yang kerap membawa keberuntungan bagi tim yang mereka bela, Kane justru seakan membawa petaka. Setiap klub yang ia perkuat selalu mengalami nasib buruk dalam perburuan gelar juara. Contoh paling terkenal adalah saat ia bermain membela Tottenham Hotspur. Selama lebih dari 1 dekade bersama Spurs, Kane berkali-kali membawa timnya ke final berbagai kompetisi, termasuk final Liga Champions 2019 dan final Piala Liga Inggris 2021. Namun, semua kesempatan itu pada akhirnya berujung pada kekecewaan. Tak hanya di level klub, bahkan kutukan ini juga terbawa sampai ke level tim nasional. Bersama timnas Inggris, Kane sebenarnya tampil luar biasa, bahkan sempat menjadi top skor Piala Dunia 2018. Namun di momen-momen penentu, keberuntungan seakan menjauh darinya. Inggris kalah di semifinal Piala Dunia 2018 dari Kroasia. Dan lebih tragis lagi, mereka tumbang di final Euro 2020 di Wembley setelah adu penalti melawan Italia. Kane yang seharusnya menjadi pemimpin kemenangan malah selalu menerima kenyataan pahit. Kini, setelah bertahun-tahun berkarir di level tertinggi, kutukan ini bahkan juga masih jadi bahan pembicaraan di kalangan para penggemar sepak bola. Tak sedikit orang yang sampai saat ini masih kebingungan dengan apa yang terjadi pada Kane. Secara individu, ia adalah salah satu striker terbaik di dunia dengan rekor gol yang luar biasa. Namun, secara misterius, ia selalu membawa nasib sial bagi tim yang ia bela. Sebelum bergabung dengan Bayern Munchen, Harry Kane menghabiskan hampir seluruh karir profesionalnya di Tottenham Hotspur. Bersama The Lilywhits, Kane berkembang menjadi salah satu striker terbaik di dunia. Mencetak lebih dari 280 gol dalam lebih dari 430 pertandingan di semua kompetisi. Ia juga menjadi top skor sepanjang masa Spurs, melewati rekor sebelumnya yang dipegang oleh Jimmy Greaves. Sayangnya, meskipun performanya luar biasa, Spurs rasanya bukanlah tim yang kompetitif, baik di level domestik maupun Eropa. Mereka beberapa kali mencapai final, akan tetapi selalu gagal membawa pulang trofi. Muak dengan kenyataan bahwa ia belum pernah merasakan gelar juara, Kane akhirnya memutuskan untuk hengkang pada musim panas 2023.
Keputusannya semakin masuk akal mengingat usianya yang sudah memasuki kepala 3, di mana peluang untuk memenangkan trofi semakin menipis. Sebelum pindah, Kane sudah hampir pergi ke Manchester City pada 2021 lalu. Akan tetapi, Spurs menolak untuk menjualnya. Baru setelah kontraknya tersisa 1 tahun, Spurs akhirnya merelakan kepergian pemain ini ke Bayern Munchen dengan harga sekitar 100 juta euro. Ken berharap di klub barunya ini ia bisa segera merasakan atmosfer juara yang belum pernah ia rasakan di sepanjang karirnya di Inggris. Namun alih-alih mendapat apresiasi atas ambisinya untuk meraih trofi, Ken justru menjadi bahan ejekan. Banyak penggemar sepak bola terutama di Inggris yang menertawakan keputusannya pindah hanya demi trofi. Bahkan ada yang menyebutnya sebagai glory hunter atau pemain yang pergi hanya demi kesuksesan instan. Ironisnya, ejekan itu semakin menjadi-jadi ketika Bayern Munchen justru mengalami musim yang sulit setelah kedatangan Kane. Dan Tottenham yang sempat meroket setelah kepergiannya. Seakan kutukan tanpa trofinya itu melekat dan ikut terbawa ke Jerman. Meski begitu, Kane tetap fokus pada tujuannya. Ia terus mencetak gol secara konsisten di Bayern, membuktikan bahwa kualitasnya sebagai striker tetap berada di level tertinggi. Terlepas dari cemoohan yang ia terima, satu hal yang pasti, Kane tidak ingin namanya dikenang sebagai legenda tanpa gelar. Ia masih memiliki waktu untuk membuktikan bahwa keputusannya pindah adalah langkah yang tepat, bukan sekedar upaya putus asa demi menghindari karir tanpa trofi. Berbeda dengan Tottenham Hotspur yang kerap kesulitan bersaing di papan atas, Bayern Munchen adalah raksasa Bundesliga dengan sejarah gemilang di Eropa. Klub berjuluk Die Roten ini telah memenangkan 6 trofi Liga Champions dan mendominasi Bundesliga selama lebih dari 1 dekade. Dengan tradisi kemenangan yang kuat, Bayern selalu dituntut untuk tampil kompetitif di setiap ajang yang mereka ikuti. Namun 2 musim ke belakang, dominasi mereka di Jerman mulai terancam oleh kekuatan baru yang bangkit, Bayer Leverkusen asuhan Xabi Alonso. Leverkusen yang sebelumnya dijuluki Neverkusen sebab sejarah mereka yang tak pernah memenangkan gelar, kini justru menjelma menjadi tim yang menakutkan dan tampil superior di bawah tangan dingin Alonso. Bahkan dalam 6 pertemuan terakhir melawan Bayern, mereka berhasil membuat raksasa Bavaria itu tak berkutik dengan catatan 0 kemenangan bagi Bayern. Dominasi Leverkusen semakin terlihat di Bundesliga musim ini, di mana mereka terus menempel ketat di puncak klasemen dan berpotensi meruntuhkan hegemoni Die Roten. Musim lalu, Leverkusen bahkan sudah sempat meruntuhkan dominasi Bayern di Bundesliga selama 11 musim beruntun. Namun nasib buruk menimpa kedua tim ketika undian babak 16 besar Liga Champions mempertemukan mereka kembali. Dewi Fortuna seolah tidak memihak pada Jerman dan hanya membiarkan satu klub mereka untuk merangkak ke perempat final. Alonso dan pasukannya jelas percaya diri mengingat mereka pada Desember lalu mengalahkan Bayern di Piala DFB. Namun yang terjadi di lapangan justru di luar dugaan. Harry Kane yang kerap dicap sebagai pemain terkutuk tanpa trofi tampil beringas sejak awal pertandingan. Dengan ketajamannya sebagai striker, Kane sukses memporak-porandakan pertahanan Leverkusen bahkan dalam kurang dari 10 menit. Bayern tampil sangat dominan dan mampu mengendalikan jalannya pertandingan tanpa kesulitan berarti. Gol demi gol tercipta hingga akhirnya Die Roten menutup laga dengan kemenangan 3-0. Di mana 2 gol diantaranya adalah hasil sumbangsi Kane yang memastikan langkah Bayern semakin mantap menuju perempat final Liga Champions. Sejak kedatangannya ke Bayern Munchen, Harry Kane telah menunjukkan potensi besar yang menjanjikan. Berdasarkan data terbaru per 5 Maret 2025, Harry Kane telah mencetak 9 gol di Liga Champions musim 2024-2025. Sebelumnya hingga babak 16 besar, Kane mencatatkan 7 gol, sejajar dengan Kylian Mbappe dari Real Madrid. Namun dengan tambahan 2 gol dalam kemenangan 3-0 Bayern Munchen atas Bayer Leverkusen, total gol Kane kini mencapai 9. Melampaui torehan Mbappe. Dengan 9 gol tersebut, Kane kini berada di urutan ketiga daftar top skor Liga Champions musim ini bersama dengan Sergio Guirassy dari Dortmund dan Robert Lewandowski dari Barcelona, yang masing-masing juga telah mencetak 10 dan 9 gol. Performa impresif ini menempatkan Kane sebagai kandidat kuat untuk meraih gelar top skor kompetisi.
Selain di UCL, Kane juga kini menempati puncak daftar top skorer Bundesliga dengan catatan 21 gol. Kini, Bayern Munchen berada dalam jalur yang benar untuk meraih gelar Bundesliga musim 2024-2025. Pelatih Vincent Kompany menargetkan timnya mengumpulkan lebih dari 90 poin untuk memastikan trofi kembali ke Allianz Arena. Dominasi Bayern di Liga Domestik ditambah performa apik di Liga Champions menempatkan mereka sebagai kandidat untuk meraih gelar ganda musim ini. Bagi Harry Kane, keberhasilan Bayern Munchen meraih gelar akan mengakhiri puasa trofi yang dialaminya selama berkarir. Setelah bertahun-tahun tanpa gelar bersama klub sebelumnya, Kane kini berada di ambang merasakan kesuksesan yang telah lama diidamkannya. Kontribusinya yang signifikan di lapangan menjadi faktor kunci striker Inggris akhirnya akan buka puasa. Demikian Football Lovers, pembahasan singkat mengenai Harry Kane yang kini hampir pecahkan kutukan trofi miliknya. Bagaimana menurut Football Lovers sendiri? Apa kalian yakin Harry Kane akan pecahkan kutukannya? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar ya.